Rabbiyal azim wa bihamdi, dibaca pun subhanallah satu kali cukup, kata beliau. Tapi cukupkah sampai di situ? Tidak. Paling banyak yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu, kata beliau, dibaca ihda asyarah, sebanyak 11 kali banyak-banyak. Jadi minimal 1 kali, tapi kebiasaan kita sebanyak 3 kali, tapi kemudian paling banyak bacaan ruku itu dibaca sebanyak 11 kali, kata beliau. Dan juga disebutkan oleh beliau, wa yazidu man marra nadaban, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Dan juga sunnah bagi seseorang ketika membaca bacaan ruku tadi subhana rabbiyal azimi, ditambah dengan doanya. Sunnah. Apa doanya? Allahumma laka raka'tu, ya Allah, bagi engkau aku ruku, wa bika amantu, dengan engkau aku beriman, wa laka aslamtu, bagi engkau aku Islam, khasya'a laka, kutundukkan bagimu ya Allah, sam'i wa basari, pendengaranku, penglihatanku, wa mukhi wa azami, bagaimana sumsum tulang-tulangku, wa asabi, dan juga otot-ototku, wa syakri, rambut-rambutku, wa basari, dan juga wa basyari, dan juga kulit-kulitku, lillahi rabbil alamin. Itu sunnah menambahnya. Ada apa itu menambah itu? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Nantilah kita, ada yang bapak ibu yang perlu, nantilah kita tuliskan nanti. Itu tambahannya sunnah, kata beliau, ketika membaca kini subhana rabbiyal azimi kini dibaca, maka sunnah menambah dengan doa tadi yang Allahumma laka raka'tu sampai lillahi rabbil alaminnya. Jadi apa sebenarnya hakikat dan makna dari ruku itu sendiri? Kalau kita membaca dari doa-doa yang kita baca, baik itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maupun kemudian Allahumma laka raka'tu wa bika amantu dan sebagainya, semua doa itu dibaca hanya untuk mengingatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lebih dari itu. Jadi bacaannya subhana rabbiyal azimi, dibuka pakai kalimat subhana. Apa itu kalimat subhan, Bapak Neo? Kalimat tasbih namanya. Makna kalimat tasbih itu kalimat yang mensucikan atau mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak mungkin baginya. Jadi kalau awak ingin mensucikan Allah dari yang tidak patut bagi Allah, maka cukup membaca kalimat subhana. Contoh, lihat di ayat Isra dan Mi'raj. Surah apa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu? Surah Al-Isra ayat 1. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah buka kalimatnya dengan subhan. Kenapa Allah membuka kalimatnya dengan subhan? Karena ada orang yang tidak percaya dulu bahwa Nabi berangkat Isra dan Mi'raj cuma dalam waktu kini sebentar, semalam beliau berangkat. Banyak orang tak yakin dan percaya. Maka Allah katakan subhan. Apa makna subhan? Menafikan, mensucikan sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya dibuka ayat itu dengan subhan. Ketika ruku pun kita membaca subhan. Apa kasih subhan? Wa sucikan Allah dari segala yang tidak mungkin baginya. Berarti maknanya, kata para ulama, bahwa subhan itu pensucian karena Allah, dan maknanya hanya akan menjadikan Allah prioritas dalam kehidupan. Jadi saat membaca subhana rabbiyal azim,
Engkau suci dari segala dan dapat tu ya Allah, dan Engkaulah prioritas dalam hidupku ya Allah. Jadi disebutkan prioritasnya. Kenapa itu dibentukkan di saat ruku dan sujud? Kan bacaan dan pakai subhan cuma di ruku dan sujud. Karena ruku dan sujud itu sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Kalau kita lihat sejarahnya Bapak dan Ibu, dulu ruku dan sujud itu dipergunakan untuk taat ke raja-raja. Kalau dulu orang Persia basobok jo rajonya nyo akan ruku menghormati raja. Kalau orang Romawi ketika bertemu dengan rajanya nyo akan sujud kini kepada rajanya. Maka datang Islam dirubah ruku dan sujud itu bukan kepada manusia tapi cukup kepada Allah saja. Jadi di saat ruku dan sujud itulah awak kembali berkomitmen Engkau suci dari segalanya ya Allah, dan Engkau prioritas dalam hidup kami. Baku itu nan dikanakan di Allah dalam salat. Kalau memang awak hidup di atas dunia, banyak yang membuat kita jauh dari Allah. Makanya 5 kali salat semalam disuruh karena banyak subhan. Mungkin selama kau banyak awak merusak suci Allah dengan perilaku-perilaku buruk kita. Maka kemudian sucikan balik, sucikan balik, sucikan balik. Makanya ada nanti menarik apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah beliau. Apa kecil beliau pada pembahasan maksiat-maksiat hati. Kata beliau, yang membuat orang ini jauh dari Allah adalah kebanyakan liistighalihim anid dunya, karena kesibukan mereka dari dunia itu sendiri. Kalau kita bekerja dari pagi sampai siang sibuk dengan dunia, banyak terkadang perilaku kita yang merusak komitmen kita kepada Allah. Maka di siang Allah suruh kita salat untuk kembali memperingatkan dan memperbaharui komitmen tadi. Subhana, subhana, subhana. Dari zuhur ke asar banyak pula di awak sibuk, banyak muncul dan buruk-buruk tu balik, maka diperbaharui di asar. Subhana, subhana. Itu tujuannya. Karena yang membuat orang jauh tu ke Imam Al-Ghazali cuma karena dunia saja. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikam beliau mengatakan, kalau ingin hidup di atas dunia, maka kenali dunia itu terlebih dahulu. Kalau nak dikenali dunia itu terlebih dahulu, maka engkau tidak akan pernah menjadikan Allah prioritas dalam hidupmu. Ba'a makna dunia itu disebut oleh Imam Ibnu Athaillah al-aqwanu zahiruha girrah wa batinuha ibrah. Zahir dunia itu tipuan, kecil beliau, sementara batin dunia adalah pelajaran. Kalau kita memandang dunia ini hanya sebatas zahir, maka dunia ini, kata beliau, hanya sekedar tipuan belaka. Itu yang disampaikan oleh Allah di Quran surat ke-57 Al-Hadid pada ayat ke-20. Allah membuka kalimatnya dengan kalimat i'lamu. Di Bapak Ibu lihat di dalam Quran di Al-Hadid ayat 20, Allah buka dengan kalimat i'lam. Apa arti i'lam Bapak Ibu? Ketahuilah. Nanti ada bedanya. Bahasa Arab itu bedanya seketik. I'lam je, i'lan je. I'lam, i'lan, i'lan, i'lam. Beda je saja. Mim je, nun je. I'lam, i'lan. Apa bedanya? Kalau terjemahnya sama-sama ketahuilah. Tapi bedanya, kalau i'lan itu informasi yang boleh kita jadi, boleh tidak. Boleh diperhatikan, boleh tidak. Itu i'lan namanya. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi iklan namanya. Jadi iklan itu dari bahasa Arab, i'lan. Makanya saat ada iklan di TV, wajib tak awak mencari iklan tu apa? Wajib atau tidak? Kan tak boleh dicari, boleh tidak. Itu nan i'lan.
informasi yang boleh dilihat atau boleh tidak dilihat. Tapi kalaulah i'lam kata Allah, tidak dengan nun tapi dengan mim, i'lam, maka makna i'lam itu informasi yang mesti engkau ketahui. Jadi Al-Hadid ayat 20 itu dibuka oleh Allah dengan i'lam. Maknanya ketahuilah kata Allah, engkau harus tahu dengan informasi ini, engkau harus paham dengan ini. Apa itu ya Allah? Annamal hayatad dunya, di ujungnya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia ini kata Allah adalah tipuan belaka yang membuat engkau semakin lupa dan jauh dariku. Kalau tidak pandai memahami dunia, semakin kau terlena dengan kesenangan yang bersifat sementara itu. Jadi bentuknya ya Allah, dalam Quran tadi ada berbagai macam model manusia yang tertipu di dunia. Jadi tidak pandai-pandainya di atas dunia, tertipunya di atas dunia. Apa modelnya ya Allah? Pertama, la'ibun. Apa itu la'ibun? Main-main. Banyak manusia itu di atas dunia cuma sekedar mainkan kemari. Buka tempat wisata baru, pergi ke sini. Buka tempat baru, pergi ke sini. Buka tempat baru, pergi ke sini. Buka, main. Itu saja maknanya, pergi main. Tapi Allah lah menyebut inna mata'ul ghurur, bahwa kalau hidup cuma dihabiskan untuk sekedar main-main kata Allah, itu kesenangan, kenikmatan yang bersifat sementara saja. Cobalah cek Bapak dan Ibu. Barangkali Bapak Ibu pai main, kama pai main, pasti siap painan macam-macam lah. Pai main, pulang barangkali pagi, pulang malam. Tiba di rumah anda tak pek Bapak Ibu. Kan paniknya. Bahkan kalau macet tu jalan lagi cewa. Dia kok tahu mereka itu macet jalan dia menyasar apa itu dia. Nyampai main-main tapi menyasar juga. Itu artinya karena Allah lah menyebut mata'ul ghurur, itu kenikmatan yang bersifat sementara saja. Kenikmatan yang membuat engkau lupa kepadaku. Jadi tak boleh kami main-main di Allah. Mainlah, tak ada masalahnya. Tapi jangan habiskan hidupmu dengan main-main saja. Makanya ketika engkau sibuk bermain-main, di dalam salat engkau berkata subhan, engkau suci dari yang lain. Maafkan aku ya Allah, kadang prioritasku bukan dirimu ya Allah. Komitmenkan hari ini subhan, kau dan suci satu-satunya ya Allah. Jadi dan prioritas tak ada lagi selain Allah. Makanya main-main itu dan disebutkan. Makanya kadang aneh, kalau untuk main-main itu kita bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya. Kalau kapai main Bapak Ibu bisa sejak bila Bapak Ibu siap-siap. Sejak malam itulah siap-siap balik. Jangan lupa termos je, nasi je, disuruh kuih macam-macam lah. Padahal berangkatnya besok berangkat pagi persiapan itu sejak malam. Tapi banyak kadang kita lupa untuk bermain, kita siap bekal, tapi untuk ke akhirat kita lupa dengan bekal itu. Padahal di situ Nabi menyebutkan apa kecil Rasulullah, wa kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagimu. Kalau engkau ingat kepada mati, kau akan nikmat dalam ibadah dan engkau tak akan habiskan hidupmu dengan bermain-main kepadaku. Hanya sibuk, makanya karena mati, ingat mati. Kenapa mati itu yang dikana? Kalau aku perhatikan Bapak dan Ibu, orang kalaulah mati itu yo sibuk memikirkan diri surang-surang sedempat. Jelas Bapak Ibu jadi meninggal tabu jua mayat di tengah rumah. Yo rami orang datang. Dia awal baru meninggal rami. Rumah tu penuh itu, sekeliling orang duduk. Bahkan sampai di luar, keluar kursi itu orang duduk di luar rami. Tapi cuba perhatikan, sebanyak itu orang yang datang, boleh dikatakan cik dua dan lain mendoakan awaknya. Yang lainnya mengapa ni? Mau tak lah, aduh si kerajaan dia lah. Bahkan anaknya pernah terdengar dia, kau mayatnya tak wujud tengah rumah ni. Mayat tak wujud tengah rumah, kau ibu-ibu duduk ke situ. Dan duduk sama-sama mayat di buku itu. Aku tanya,
Apa ibarat petang? Abaralik ni ceritanya. Padahal mayatnya lah sedang terbujur di tengah rumah. Ibarat petang. Itu nan digambarkan. Kita kalau lah wafat, yang kita fikirkan tu nampaknya diri yang suram saja. Wa'adu ini yang suram saja. Kadiharapkan orang mendoakan nampaknya sulit. Kadiharapkan orang kini untuk membacakan Al-Fatihah sulit. Kadiharapkan orang membaca Al-Quran kepada kita sulit. Maka Nabi mengatakan, maka saat salat pahami maknanya, makna salat itulah dan kau bawa dalam kehidupanmu. Jadi makna salat itu yang dibawa. Ketika kita paham dengan kalimat subhana, engkau suci, engkau nan prioritas, maka kalimat itu nan kita bawakan dalam keseharian kita. Maka kalau itu kita bawa, tidak akan mungkin orang hidupnya cuma main-main di atas dunia ini. Makanya ingat terus mati, kecil Nabi. Bayangkan kata Rasulullah, ketika kau datang ke tempat orang meninggal dunia, terbujur mayatnya, bayangkan dan terbujur itu adalah dirimu dan terbujur, kecil Rasulullah. Kenapa dengan demikian wahai Rasul? Karena Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tazkirahnya bahwa kematian itu tidaklah mudah dan sakitnya luar biasa. Apa maksudnya? Ditanyakan kepada para nabi-nabi Allah, wahai nabi-nabi Allah, ba'asaki mati itu. Ditanya pertama ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ba'asaki mati itu wahai Ibrahim. Menjawab Ibrahim di kala itu, seperti setrika panas dan diletakkan ke kain yang basah, oleh itu sakit mati, kata beliau. Ditanya kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana sakit mati itu wahai Musa? Dijawab oleh Nabi Musa, seperti seekor burung hidup dan diletakkan di pemanggangan lalu dipanggang hidup-hidup, seperti itu sakitnya kematian, kecil beliau. Ditanya ke Nabi Isa alaihissalam, bagaimana sakit mati itu wahai Isa? Dijawab oleh Nabi Isa, lebih sakit dari sakit dan ada di atas dunia. Jadi kecil beliau, carilah yang paling sakit di atas dunia tu, lebih sakit mati. Ada yang paling sakit di atas dunia tu mana? Apa yang paling sakit di atas dunia tu? Sakit hati. Kan lagunya tu lebih baik sakit gigi daripada kan lebih sakit hati. Bila sakit gigi diorang sakit fisik daripada sakit hati. Sesakit-sakit hati lebih sakit mati, kecil beliau. Belum ungkapan Sayyidina Umar ketika bertanya ke Sayyidina Ka'ab, bagaimana kematian itu wahai Ka'ab? Menjawab Ka'ab di kala itu, seperti pohon berduri dimasukkan ke tubuh manusia, setiap durinya memegang urat-urat nadi-nadi manusia. Ketika duri-durinya lah menyangkut di setiap urat-urat manusia, ditariklah pohon itu dengan keras keluar, sehingga putus, hancur, berantakanlah tubuh manusia di kala itu. Makanya kecil Nabi, kalau kini dalam artian kau ingin hidup baik, Allah nan prioritas seperti yang awak baca dalam salat. Kan tadi doa itu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada kalimat subhan prioritas pensucian, sambung je doa dan sunnahnya. Apa doa sunnahnya yang membacakan tadi? Allahumma laka raka'tu, kepada engkau bagi engkau aku rukuk sampai khasya'a laka, kutundukkan semuanya ya Allah, pendengaran penglihatanku, kulitku, tulang-tulangku, semuanya kutundukkan hanya untuk engkau saja. Kalau kalimat itu kita pahami saat salat, tidak akan mungkin di luar salat kita akan lupa kepada Allah. Makanya penting dipahami. Tapi kalau cuma dibaca, ayo nanti di luar salat tidak ada efek manfaatnya. Jadi baca itu, kutundukkan ya Allah pendengaran penglihatanku, kulitku, mataku, tulangku, otot-ototku ya Allah, rambut-rambutku kutulitkan semuanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk engkau ya Allah. Itu dan dibawakan di luar daripada salat itu. Kalau paham kenapa Allah lah menggambarkan dan membuat engkau lalai itu dunia umumnya. Bakok mereka itu sibuknya hanya sekedar main-main saja. Apa jenis kedua wahai Allah? Jenis kedua kata Allah manusia di atas dunia ini, walahun. Apa itu lahun? Senda gurau. Hanya sibuk duduk
duduk bergurau-gurau. Itu sekerjanya. Baikkan kemari, duduk nongkrong, duduk tepi jalan berjam-jam, ada masalahnya. Tapi kalau duduk di majlis ilmu, apalagi kalau Jumat, kalau ibu tahu Jumat itu, kau rahasia. Untuk ibu dah Jumat bagi rahasia. Bapak-bapak kau kalau Jumat datang jam 1:30 balik. Ada yang datang jam 2 balik. Jumat 1:30. Jam 2 balik datang duduk di masjid 1:30 Jumat. Pulang Jumat jam 1:04. Berarti kan cuma di masjid 1 jam 1/4. Kalau lah lewat 20 minit khatibnya khutbah, tu apa-apa kau ibu? Oh, itu salahnya tu. Kenapa? Lama banyak itu. Bahkan kami pernah khutbah cuma 20 menit buat khutbah, pulang siap khutbah, siap salat Jumat, dia ada apa-apa je. Aku capak tu. Khutbah tu lama kecilnya. Baca besok kau balik buku fikih sunnah je. Suruh elok balik buku je. Balik buku fikih sunnah je, baca di dalamnya. Tak kuliah khutbah tu lebih dari 15 minit kecilnya. Tuan kecil kan, yo lagi tak tulis 15 minit di fikih sunnah tu pak. Yo, mama bukunya jom bawa kemari. Kalau buku terjemahan mungkin dibuat orang terjemahan dalam kurang lebih 15 menit. Tapi bawa rujukan aslinya, kitabnya. Wajiahkan kau HP yang ada fikih sunnah pak. Tolong tunjukkan mana kalimat 15 minit tak boleh lebih. Walaupun Nabi mengatakan khutbah tu kok tak ringkas, ia ringkas. Tapi kalau cuma 20 menit kan tak lama. 20 menit khutbah kita gelisah, 15 menit kita khutbah kita gelisah. Bahkan ada satu masjid dibuatkan mana itu batasan maksimalnya. Tapi cuba bandingkan saat awak duduk di lampau sudah mugari, bila bapak-bapak kami pulang. Anda bisa apa sih kau cari apa sih? Kau duduknya di masjid, bukan di lampau. Kalau di lampau tu siang maghrib duduknya, jam 2 balik baru pulang. Tapi cuba cari apa-apa yang duduk di lampau tu siang maghrib sampai jam 2 balik. Pernah tak saat duduk agak 3 jam dia duduk? Tak ada pernah nampak. Itu masalahnya. Karena memang Allah sebutkan lahun orang yang cuma sibuk senda gurau. Suka Bukit Tinggi, jalan Bukit Tinggi malam-malam itu. Duduk tapi jalan saja. Jalan main HP je. Main HP berjam-jam duduk tapi jalan saja. Tak ada masalahnya. Tapi duduk di masjid tak betah. Duduk di majlis ilmu tak nyaman. Tapi duduk tepi jalan tak ada masalahnya. Itu keca Allah lahun. Orang sibuk kini senda gurau. Apa lagi ya Allah? Zinatun. Orang hidupnya di atas dunia sibuk gaya-gayaan. Sibuk gaya-gayaan. Gaya. Mereka kalau gaya-gayaan itu munculnya jadi dengki akhirnya. Jadi dengki. Lewat kawan pakai mobil, lewatnya pakai untuk kelasnya titik jadinya. Aku cewek, panjang untuk kredit. Awak nak sakit hati kok ke kredit kok bahas sembarang ini lah. Kemudian pai balik nampak kawan galangnya ameh pas dicari meh palsu tak asli gitu dia. Biarlah kok palsu geri pakainya, kok asli geri pakainya, apa masalahnya? Kok tahu lah palsu, nampak dengan kilingnya tak beda asli itu. Ya biarlah kok palsu geri pakainya, nyokan dia yang memakai. Apa masalahnya? Dek tadi hidup kita tu penuh gaya-gayaan. Tak ingin kalah gaya kita dari orang. Sehingga muncul iri dengki tadi. Muncul iri dengki karena tak mau gaya-gayaan. Sehingga banyak orang hari ini memperturunkan gaya-gaya dalam hidup, tapi pusing memikirkan bagaimana hidupnya. Banyak orang beli mobil, tapi mereka pandai memikirkan bacaan bayinya. Memang duduknya senang. Karena itu Allah sebutkan wazinatun, orang sibuknya gaya-gayaan. Apa lagi ya Allah? Wa tafakhurun bainakum, orang tadi sibuk bangga-banggaan. Di mana kerajaan? Sini. Wah, nak bawa kerajaan di PT kau. Gajinya 5 juta sebulan. Apa gunanya? Anak mau sekolah siko, nak mau ikut. Barapun awak akan meninggikan diri awak. Kalau tidak, keca Allah tidak. Biarlah kini awak hidup apa adanya. Ikuti alurnya, ikuti prosesnya, ikuti tujuan Allahnya. Nanti Allah sendiri yang mengangkat derajat orang tadi. Karena kalau awak yang meninggikan diri, takkan pernah dipandang tinggi.
muncul sombongnya. Kan bangga-bangga itu sombongnya. Katanya kata ulama, orang sombong itu ibarat orang yang sedang berdiri di atas gunung. Nyo tagak di puncak gunung, dicaliaknya ke bawah, ketek-ketek orang di bawah sebelahnya. Makanya dia merasa besar, merasa tinggi, merasa angkuh, merasa yang paling hebat, merasa yang paling ini, sehingga muncul bangga-bangganya. Tapi dia lupa orang yang di bawah mencaliaknya kateh apa ini? Ketek juga. Kadang-kadang nyo anggap orang yang di bawah itu kecil, padahal orang yang di bawah itu memandangnya pun juga kecil. Itu orang yang bangga-banggaan. Kita banggakan diri kita, maka orang pun tidak akan pernah menganggap kita tinggi, menganggap kita kecil saja. Itu nan bangga-banggaan itu. Sampai yang kelima kata Allah, wa takatsur fil amwali wal aulad, orang itu sibuk menumpuk-numpuk hartanya. Sibuk numpuk-numpuk harta. Tak ada, harta itu cuma untuk diria-riakan. Lain pun sedekah tapi cuma untuk ria saja. Lain pun ibadah tapi cuma untuk ria saja. Makanya kadang orang tak bertanya awak, tapi awak saya bagi tahu orang. Tadi malam bintang je bulan jam 2 malam rancaklah bintang di bulan ni. Awak ngecek orang itu. Tu kan biar orang bertanya. Tanya orang, kok alun je lalu jam 2 malam leh. Biasalah dia tahajud amalan rutinan semalam malam. Dan awak tak ada orang yang tahu. Awak tak ada orang yang tahu, tapi awak ingin bagi tahu. Itulah sibuknya. Itu bentuk tipuan itu kata beliau. Makanya menghilangkan tipuan-tipuan dunia tadi, menghilangkan semua bentuk kesenangan yang bersifat sementara, main-main kesenangan bersifat sementara, senda gurau kesenangan bersifat sementara, kemudian gaya-gayaan, bangga-banggaan, menumpuk-numpuk harta, kesenangan yang cuma bersifat sementara saja. Supaya engkau tidak tergoda dengan kesenangan yang bersifat sementara itu kata Allah, maka maknailah di saat engkau ruku itu. Engkau ruku tunduk kepadaku. Engkau bungkukkan kepalamu, engkau bungkukkan kini tulang punggungmu, tunduk kau kepadaku sambil kau membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Allahumma laka raka'tu. Dibaca itu karena ada kau baca itu baca Allah. Supaya ketika kau membaca itu engkau baik dalam kehidupan, baik sehingga hidup kita baik dunia baik akhirat. Itu yang kita minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah inginkan cuma kita baik. Kenapa Allah kini tidak menginginkan kita terlena dengan dunia, mintaan kepadanya supaya kita jadi hamba yang baik di dunia, baik juga saat di akhirat. Tapi baik yang bagaimana? Panjang pula kaji nanti baik yang bagaimana. Kalau nanti Bapak Ibu cari Quran, kalimat baik itu dalam Quran ada 6 model. Khair, apa arti khair Bapak? Baik. Tayyib, baik. Ma'ruf, baik. Ihsan, baik. Soleh, baik. Birrun, baik. Ada 6 kalimatnya. Ada dari tayyib, khair, ma'ruf, ihsan, saleh, birrun. Itu baik terjemah istilahnya. Tapi baik yang mana ingin Allah inginkan? Baik yang birrun. Apa itu baik yang birrun? Kebaikan yanglah melekat dalam diri awak. Itu yang Allah inginkan. Yang buruk yang terbuang, baik yang tinggal melekat dalam diri, itu birrun namanya. Melekat dalam diri disebut dengan mabrurun. Itu dan orang-orang haji doa-doa haji mabrur itu. Jadi mabrur itu apa? Nak merakit supaya baik itu dalam diri. Makanya orang haji itu kan dan dicarinya kan supaya dirinya baik. Kan supaya dirinya baik. Berangkatnya mulai dari Arafah. Wukufnya di Arafah. Apa arti wukuf Bapak ni? Apa arti wukuf? Diam. Tapi diam yang bagaimana? Sukut diam artinya, sumut diam artinya. Kalau wukuf itu diam sambil mengenali diri wabali, berdiam sambil mengingat-ingat apa kesalahan kita kepada Allah, diam sambil merenung-renungi apa kesalahan kita. Di mana wukuf? Di Arafah.
Bakok namanya Arafah mulanya dari zaman Nabi Adam Siti Hawa ketika diturunkan ke atas dunia. Yang dalam sejarahnya Nabi Adam di wilayah India, yang kemudian Siti Hawa di Jeddah kini. Bakok nama kampung tu Jeddah, asal katanya Jeddah. Jeddah kan nenek nama Arab. Jadi nenek mak sinan turun dulu, maka dia nama daerah tu Jeddah namanya. Turun ketika berjalan bersubuhlah. Ketika bersubuh apa kecil Nabi Adam? Hawa, kecil Hawa, Adam kecilnya. Kemudian ketika lah saling kenal saling tahu itulah yang disebut dengan Arafah namanya. Dima kemudian ketika nyolah kenal dan tahu namanya Arafah, muncul kasih sayang itu balik. Di awal pernah sama-sama di surga, kini bersubuh muncul kasih sayang itu. Kasih sayang itu namanya rahmah, maka bukit itu dinamakan dengan Jabal Rahmah. Itu sejarahnya. Ketika oranglah mengenali dirinya, lah di kanannya ana membuatnya jauh dari Allah, ana membuat dirinya terpeleset dari Allah, ana membuat dirinya tergelincir dari Allah. Terpeleset dan tergelincir itu disebut dengan Zalafa, Izdalafa. Tempatnya disebut dengan Muzdalifah. Dari orang wukuf Arafah ke orang lain Muzdalifah. Mengapa orang di sini ambil batu, aguno batu dan diambil. Karena tadi saat wukufnya lah mengenali dirinya, ya Allah banyak aku salahkan kau kiranya ya Allah. Kadang ya Allah aku salahkan kau itu babuai burukkan kau dek sifat buruk dan ada dalam diri. Maka sifat buruk dalam diri itu disebut dengan Aqabah namanya. Itu nama baik pertama jumrah Aqabah. Tapi ada orang itu dalam dirinya baik, tapi yang membuatnya buruk faktor keluarganya. Dirinya elok, tapi yang membuatnya buruk itu keluarganya. Suaminya baik, istrinya baik, tapi kadang yang mendorongnya berbuat buruk keluarganya. Maka kalau dorongan keburukan itu muncul dari keluarga, disebut dengan usta namanya. Kalau kini dorongan itu muncul dari yang lain, dirinya baik, keluarganya baik, tapi dorongan buruk itu muncul dari lingkungan sekitarnya, disebut dengan ula namanya. Itu dalam campak kesalahan dibaikkan. Ketika awak membuang melontar jumrah, lahar selelung badan. Ketika lahar selelung badan berlanjut ke Mina. Apa arti Mina? Tempat berharap dan sangat tinggi ke Allah. Lah sudah awak sadari kesalahan awak, lah awak campakkan salah itu, berharaplah ke Allah, tolong tinggikan aku, jauh aku dari maksiat ya Allah. Kalau laijo buruknya baru diulang balik melontar jumroh di hari tasyrik, sebalik, dua balik, tiga balik. Tapi kalau indah do rasanya buruknya leh, tutup dengan tawaf ifadah. Ketika buruk terbuang berarti nanti tinggal yang baik. Baik itu disebut dengan birrun. Lah buang dan buruknya, tinggal yang baiknya, melekat yang baik itu dalam diri, disebut dengan mabrurun. Itu dan haji mabrur. Ini tidak sekedar haji mabrur itu baik ke sini pulang dia lasuah di sini, lasuah. Tidaklah lasuah itu haji mabrur namanya. Lasuah di sini ibadah wahyu anak musuh tadi tangi di sini. Mereka itu ibadah lasuah sebanyak tu orang di sini. Kalau orang lalu keraya yang kalau awak hendak awak jam 3 itulah jago itu. Apa gunanya cita-cita itu? Itulah nanti peluang dari salat itu. Makanya kunci semua hidup itu terletak di salatnya. Makanya yang dipertanggungjawabkan pertama adalah salat. Makanya pahami makna-makna salat itu. Subhan kau dan paling suci ya Allah. Allahumma laka raka'tu, untuk engkau selalu suci ya Allah. Dan khasya'alaka, kutundukkan sadalahnya dalam diriku kepada engkau ya Allah. Maka aku berkomitmen takkan ada dan selain daripada engkau ya Allah. Itu dan makna dari ruku itu, tunduk itu. Ketika engkau lakukan itu, maka kemudian kau akan jadi orang yang baik, kata Allah. Bahkan disebutkan juga, apa kata beliau? Wa yusanu fihi wa fil sujudi, dan disunatkan juga pada ruku dan sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu ada apa ni doanya?
Kalau itu dapat apa? Lain. Kalau itu rata-rata kan dapat dia Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau itu disunahkan menambah dengan itu. Kini mana rancak jawapan ini? Membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim itu barangkali maksimal dari apa ini? 11 kali. Mana rancak membaca Subhana Rabbiyal Azim dibaca kini sabalai kali, atau Subhana Rabbiyal Azim sekali disambung dengan Allahumma laka raka'tu, atau disambung dengan Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli sekali. Mana rancak? Subhana Rabbiyal Azim sekali kali, atau Subhana Rabbiyal Azim disambung di doa tadi sekali. Mana rancak? Mana rancak baru? Takut dia mesti. Kan tinggal memilih saja. Cek kod. Mana rancak baru? Bagus yang Subhana Rabbiyal Azim disambung langsung dengan doa tadi. Karena kalau baca Subhana Rabbiyal Azim sebalik kali, berarti baru mengucapkan kalimat tasbih. Tapi kalau Subhana Rabbiyal Azim sekali, tasbih lain. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, ada doa pula di situ. Apa doanya? Allahumma ighfirli, ampuni dosaku ya Allah. Kemudian tambah Allahumma laka raka'tu, ada pengakuan di sini. Makanya hafal doa itu baca. Tapi kalau salat kita sendirian bisa dibaca panjang bacanya. Tapi kalau berjamaah, jangan nanti baru dapat kajinya berjamaah orang lain yang tidak itu juga baca baru. Suji orang itu juga baca baru. Bukan, mana memungkinkan saja. Itu masalah rukuknya. Dan dalam hadis qudsi juga disebutkan oleh Nabi. Apa dalam hadis qudsi kata Allah? Satu tempat dalam salat salah satunya ruku, ketika orang berdoa di situ maka mustahil aku tidak kabulkan doanya. Jadi siap membaca bacaan itu ditambah dengan doa. Paling kurang apa doa itu? Doa tadi Allahumma ighfirli, ampuni dosa. Kan doa itu. Alah, tapi kalau kita salat sunat, makanya baca doanya banyak. Baca doa banyak. Makanya ada sahabat Nabi itu rukuknya dari jam 2 balik malam sampai jam 4 rukuknya. Rukuk situ jam 2 balik sampai jam 4. Itu bakal bantunya tu. Dah dapat dia bakal bantunya. Pokoknya itulah sejarahnya. Bakal bantu dah dapat dia. Mulai itulah nikmat orang ketika rukuk dalam salat itu. Itu nikmatnya. Setelah kita rukuk, karena Allah menyebutkan tarahum ruk'an sujada. Carilah orang-orang yang rukuk dan sujud, mereka memperoleh fadlan dan ridwan kepada Allah. Maka ketika disebutkan rukuk dan sujud, berarti dan mesti dioptimalkan adalah rukuk dan sujudnya. Apalagi nanti saat sujud, karena puncak ibadah salat terletak di sujudnya. Tapi antara rukuk dengan sujud dibatas dengan satu, namanya yang tidak namanya. Sudah awak dari rukuk kan langsung sujud, tapi dibatas dengan yang tidak. Kenapa dari rukuk ke sujud membaca sami Allahu liman hamidah? Maka itu dibaca apa ni? Yang lain Allah Akbar, Allah Akbar. Ke rukuk Allah Akbar, ke sujud Allah Akbar, bangkit ke sujud Allah Akbar, bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Maka itu dibaca. Ada sejarah di kitab ini. Apa sejarahnya? Dulu Abu Bakar Siddiq itu orang yang tidak pernah lupa dan tinggal salat berjamaah sampai waktu. Suatu waktu Abu Bakar Siddiq itu pernah talai datang. Ketika beliau talai datang, berjalan beliau capek untuk mengajar. Pas tiba di masjid, nampak Nabi dan jamaah sedang rukuk baru. Ketika Nabi dan jamaah sedang rukuk, maka beliau membaca Alhamdulillah. Bakal Alhamdulillah. Karena orang kalau lanjut mendapati ruku imam, berarti masih dapat satu rakaat. Berarti beliau kan tak jadi tinggal dulu. Naik lanjut dapat Nabi sedang ruku. Dibaca Alhamdulillah oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar membaca Alhamdulillah, maka kemudian di situ turun Jibril kepada Nabi berkata bahwa Allah menjawab perkataan sahabatmu Abu Bakar tadi. Apa jawaban Allah?
Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar pujianmu wahai Abu Bakar. Makanya dijadikanlah kalimat jawaban Allah Sami'allahu liman hamidah sebagai bacaan bangkit dari ruku ke i'tidal itu. Itu sejarahnya. Tapi apa hakikatnya? Tunan hakikatnya saat kita ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim ditambah dengan doa Allahumma firli. Kalau kita salat sendiri tambah doa-doa yang lain. Ketika berdoa di dalam ruku, bangkit kita baca Sami Allah. Maksudnya ya Allah, Engkau dengar adan kami minta dalam sujud dalam ruku tadi kami ya Allah. Engkau mendengar adan kami mohonkan dalam ruku kami ya Allah. Wa bihamdi, kami puji Engkau bagi ya Allah. Pujian Engkau kepada Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa itulah kaitannya. Jadi berdoalah di ruku, bangkit Sami Allah, berarti mengincikkan kau dengar dan meminta tadi Allah. Di ruku mau minta engkau pasti kau dengar. Makanya berpuji engkau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mimma syi'ta min sayyibad. Itulah ruku dan yang tidaknya. Tapi bagaimana pula nanti sujudnya dan bagaimana rahasia sujud, karena puncak salat terletak pada sujud itu sendiri. Mungkin itulah dua pada dia terkait dengan masalah ruku tadi. Mudah-mudahan dari ruku yang kita kerjakan bukan sekedar kita kerjakan, tapi mudah-mudahan ada bisa makna yang kita ambil di situ. Soal tambahan-tambahan doanya biarlah kami tuliskan dulu di rumah. InsyaAllah mudah-mudahan kau lain tak kena. Karena acok pelupa adalah tua acok pelupa. Jadi dia waktu acok pelupa, maka mudah-mudahan tak kena. Nanti kita bawakan fotokopinya, doa-doa ketika rukuk, dan kita lebihkan saja langsung doa-doa tambahan ketika sujud nanti. Mungkin sekian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fakir dan da'ifidallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.